Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berharap dan berdoa saudara dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Tema devotion saya hari ini adalah Mission Accomplished atau misi berhasil dan misi selesai. Saudara pasti senang untuk dengar kata-kata mission accomplished karena di dalam situ terkandung sebuah kesuksesan, keberhasilan atau pencapaian terhadap sesuatu. Tapi kesuksesan, keberhasilan, dan pencapaian terhadap sesuatu tidak akan datang dengan sendirinya. Pasti tentunya ada sebuah perjalanan, ada sebuah journey untuk mencapainya. Dan hari ini saya ingin membacakan satu ayat dari Yakobus 3 ayat 16 untuk sama-sama menjadi bekal kita untuk kita renungkan sebagai bekal dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan atau destination supaya kita bisa berkata mission accomplished. Yakobus 3 ayat 16, di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, konflik bisa terjadi karena orang mementingkan diri sendiri melebihi kepentingan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekarang di zaman pandemi ini, sekolah rata-rata dijalankan secara online, saudara. Nah, saya ingin memberikan sebuah contoh, sebuah percakapan di dalam kelas pembelajaran online antara seorang ibu guru dan anak didiknya. Tapi ini cuma contoh ya saudara. Ibu guru ini sedang mengajari anak-anak didiknya cara berhitung. Ibu guru berkata seperti ini, anak-anak 6 ditambah 2 sama dengan 8. Lalu tiba-tiba ada anak didiknya yang membuka mic lalu menyela ibu guru ini. Dan dia berkata, ibu guru 4 ditambah 4 itu 8. Nah saudara, ibu guru ini yang mendengar kata-kata seperti itu berusaha untuk menjelaskan kepada anak ini. Tapi karena anak ini begitu yakin bahwa hanya 4 ditambah 4 sama dengan 8, maka dia berusaha untuk mempertahankan jawabannya. Tapi ibu guru ini dengan sabar menjelaskan dan memberikan pengertian kepada anak didiknya sehingga anak didiknya mendapatkan pengertian baru. Menurut saudara pasti percakapan ini lucu. Memang lucu saudara, jikalau percakapan ini terjadi di antara anak kecil. Tapi akan tidak lucu jikalau percakapan ini dilakukan oleh seorang yang dewasa dengan menggunakan pola pikir yang sama dan juga cara penyampaian yang sama. Nah saudara, apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah di dalam kehidupan kita ini, kita akan menemui banyak orang dengan masing-masing kepentingan atau tujuan dan masing-masing interpretasi cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sehingga di situ terletak potensi masalahnya. Karena masing-masing orang memiliki interpretasi cara mereka masing-masing bagaimana mencapai tujuan mereka. Dan biasanya masalah bisa terjadi apabila ada pemikiran satu sisi atau one side thinking. Dari siapa? Dari orang yang sedang ingin mencapai tujuannya. Nah, ada kata-kata seperti ini, saudara. Gelas selalu ada dua sisi. Tapi, jika saudara perhatikan, gelas memiliki lebih dari dua sisi. Nah, tapi yang menjadi mudah bagi seseorang yang sedang berada di depan gelas, yaitu adalah melihat sisi gelas yang berada tepat di depannya. Melihat sisi gelas yang tepat berada di depannya. Apa sih artinya ini? Artinya adalah seorang biasanya akan cenderung untuk melihat sebuah situasi, sebuah kondisi, atau sebuah keadaan dari sisi pandang yang paling menguntungkan dirinya sendiri. Nah, bukankah ayat tadi kita melihat bahwa di mana ada mementingkan diri sendiri, akan ada kerusuhan dan ada segala macam perbuatan yang jahat. Cara yang paling ampuh untuk menghindari cara berpikir yang seperti ini adalah think beyond ourselves atau berpikir di luar daripada diri kita sendiri. Saudara, reaching your destination is important, but how you reach your destination is equally important. Mencapai tujuan adalah penting, tapi bagaimana caranya kita mencapai tujuan tidak.
kalah pentingnya? Apakah kita mencapai tujuan lalu banyak korban? Apakah kita mencapai tujuan lalu banyak yang dirugikan? Ataukah kita mencapai tujuan dan ada, seperti di ayat tadi, ada kerusuhan dan ada berbagai macam perbuatan jahat? Saya berdoa saudara mendapatkan sesuatu dari renungan hari ini, dan kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat dan tuntunan untuk kita dapat melangkah mencapai tujuan kita di hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.